Halo Studio Lovers, pada pertengahan 2019 lalu, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke luar Jawa. Sontak, publik terkejut akan pernyataan sang presiden. Nah, lokasi ibu kota baru yang dianggap strategis berada di wilayah Kalimantan Timur. Untuk mewujudkan hal itu, dibuatlah sebuah lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus ibu kota yang disebut Otorita Ibu Kota Nusantara. Lembaga otorita inilah yang bertanggung jawab pada kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara, serta penyelenggara pemerintahan daerah khusus ibu kota Nusantara. Nah, seperti apakah progres IKN ini? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Tapi nih sebelumnya seperti biasa, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Studio Lovers, pemindahan ibu kota menurut Presiden Jokowi adalah upaya untuk mengurangi beban di Pulau Jawa. Sebab, pulau ini dianggap sudah bertahun-tahun menjadi pusat kegiatan perekonomian dan masyarakat Indonesia. Daya dukung lingkungan Pulau Jawa yang dihuni oleh 54% dari total penduduk Indonesia dipandang sudah terlalu rendah karena banyaknya beban yang ditimbulkan dari memusatnya segala kegiatan masyarakat. Nah, Presiden Jokowi pun menyebut ibu kota negara baru, dalam hal ini IKN Nusantara, sebagai contoh atau showcase kemajuan dan transformasi Indonesia di berbagai lini. Presiden ingin memamerkan kepada dunia bahwa IKN adalah contoh transformasi suatu negara yang baik dari aspek lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, dan teknologi, termasuk juga mengakselerasi peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan tata sosial yang toleransi, serta menjunjung etika publik. Ide pemindahan IKN ini, Studio Lovers, pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957. Nah, Soekarno kala itu memilih Palangkaraya sebagai IKN dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno pun hendak menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun IKN yang modern. Namun, ide Soekarno ini, Studio Lovers, tidak pernah terwujud. Nah, sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, tanggal 22 Juni 1964. Lalu pada masa Orde Baru tahun 1990-an, ada juga nih wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Nah, selanjutnya nih pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan IKN muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Terdapat 3 opsi yang muncul kala itu, yakni tetap mempertahankan Jakarta sebagai IKN dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan. Jakarta tetap menjadi IKN, tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain dan membangun IKN baru. Namun, ide tersebut tidak berlanjut. Nah, pemindahan IKN baru serius digarap oleh Presiden Jokowi, di mana pada tanggal 29 April 2019, Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN ke luar Pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020-2024. Perpindahan ibu kota negara bisa dibilang nih, Studio Lovers, merupakan salah satu upaya konkret pemerintah dalam memperbaiki tata kelola wilayah ibu kota untuk mewujudkan tujuan bernegara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, melihat rencana panjang dan gerak cepat Presiden Jokowi untuk memindahkan IKN ini, maka perlu juga dipahami urgensi pemindahannya. Pertama, dalam rangka menghadapi tantangan di masa depan, sesuai dengan visi Indonesia 2045, yakni Indonesia Maju, di mana ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045 mendatang. Pada tahun itu, Studio Lovers, diperkirakan PDB per kapita sebesar 23.119 US dollar. Kedua, IKN akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, termasuk di kawasan timur Indonesia.
Nah, selama ini, seperti yang diketahui, Jakarta dan sekitarnya memang terkenal dengan pusat segalanya, baik pemerintahan, industri, politik, perdagangan, investasi, teknologi, dan budaya. Maka tidak mengherankan ya Studi Lovers, jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70% yang luasnya hanya 664,01 km persegi, atau 0,003% dari total luas daratan Indonesia, 1.919.440 km persegi. Sementara itu jumlah penduduknya sebanyak 10,56 juta jiwa atau 3,9% dari jumlah penduduk Indonesia, 270 juta jiwa dalam data tahun 2020. Nah, hal ini tentu saja ya menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di negara besar Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan Pulau Jawa. Nah, Studi Lovers, kondisi ini nih yang dianggap kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan sustainable, tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antar daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Hal ini Studi Lovers bisa dilihat dari beban berat yang harus ditanggung Jakarta. Antara lain, soal kepadatan penduduk 16.704 jiwa per kilometer persegi, sementara itu, kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa per kilometer persegi. Lalu ada soal kemacetan, di mana Jakarta merupakan kota termacet nomor 10 di dunia pada tahun 2019, walaupun nih menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara pada tahun 2020. Nah, data ini dari TomTom Traffic Index. Lalu ada permasalahan lingkungan dan geologi yang dinyatakan sudah akut, antara lain banjir yang tiap tahun pasti melanda Jakarta, dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut, serta soal polusi udara yang begitu buruk. Nah, tentang IKN, tentu saja Presiden Jokowi menjadi orang nomor 1 sekaligus motor pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Bahkan nih, nama IKN juga Studi Lovers dipilih oleh Presiden Jokowi. Hal tersebut disampaikan secara pasti dan langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Pembangunan Nasional PPN Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam rapat kerja atau Raker Pansus RUU IKN di Gedung DPR RI 17 Januari 2022 lalu. Nah, Suharso menjelaskan Nusantara sebagai nama IKN baru telah melalui proses dan pembahasan yang cukup panjang. Ia bahkan mengklaim sebelumnya terdapat sekitar 80 nama yang diusulkan untuk nama IKN baru dengan melibatkan para ahli bangsa, ahli sejarah, dan mereka yang memiliki otoritas untuk memberikan knowledge. Nah, beberapa nama yang sempat diusulkan menjadi nama IKN baru ini Studi Lovers diantaranya nih, Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertinggipura, Wanapura, dan Cakrawalapura. Namun pada akhirnya Nusantara dipilih oleh Presiden Jokowi sebagai nama untuk IKN. Nama Nusantara dipilih menjadi nama ibu kota negara baru karena kata tersebut dianggap sangat familiar dan menjadi hal yang ikonik di mata internasional. Nah, Nusantara adalah sebuah konseptualisasi atas wilayah geografi, di mana nih terdapat banyak pulau-pulau dan disatukan oleh lautan. Hal ini Studi Lovers menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Nah, dari situ juga nih dipandang akan terungkap sebuah pengakuan kemajemukan geografis yang melandasi kemajemukan budaya etnis di Indonesia. Nah, tahapan pembangunan ibu kota baru sementara dilakukan dalam rentang tahun 2020 hingga 2024. Di fase awal ini nih, Istana Negara bakalan dipersiapkan untuk dipindahkan segera pada tahun 2024 mendatang bersama 4 kementerian, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Pada tahap awal ini juga nih, ditargetkan infrastruktur dasar utama selesai dibangun dan beroperasi, seperti air sampai energi untuk 500.000 penduduk.
Tentu saja sangat disadari bahwa membangun ibu kota negara tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan lingkungannya semata, tetapi juga manusianya. Nah, Kementerian PPN Bappenas pun memproyeksikan jumlah penduduk dan urbanisasi yang akan terjadi di ibu kota negara. Nah, Studi Lovers, saat ini nih penduduk setempat ibu kota negara tercatat 100.000 jiwa. Jumlah tersebut diperkirakan bakalan bertambah menjadi 700.000 jiwa pada tahun 2025. Lalu berkembang menjadi 1,5 hingga 1,6 juta jiwa pada tahun 2035 sampai mencapai perkiraan 1,7 hingga 1,9 juta jiwa pada tahun 2045. Nah, Presiden Jokowi mengatakan nih bahwa proses pembangunan Nusantara memang sejatinya akan memakan waktu yang cukup lama. Setidak-tidaknya butuh waktu 15 hingga 20 tahun untuk rampung sepenuhnya. Soal kemungkinan pembangunan IKN bakalan dihentikan oleh presiden selanjutnya nih, Presiden Jokowi tidak gamang. Ia mengatakan bahwa pembangunan IKN telah menjadi amanat undang-undang, sehingga tidak seharusnya dihentikan. Tanggal 18 Januari 2022 lalu, merupakan hari disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara atau IKN menjadi undang-undang oleh DPR RI dan pemerintah. Dengan demikian, Studi Lovers, bisa dikatakan cepat atau lambat Indonesia akan mempunyai IKN yang baru menggantikan kota Jakarta. Pemindahan ini diproyeksikan menelan anggaran sebesar 466 triliun rupiah yang akan bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, dan investasi langsung swasta dan badan usaha milik negara atau BUMN, serta membutuhkan lahan seluas 3.000 hektar. Lalu desain final Istana Kepresidenan yang selama ini sudah tersebar ke publik merupakan karya seniman kawakan Inyoman Nuarta yang merupakan pemenang sayembara Istana Garuda Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. Nah, Studi Lovers, menurut kalian gimana nih desainnya? Komen ya di kolom bawah sana. Oke deh Studi Lovers, itulah fakta-fakta tentang IKN baru yang diberi nama Nusantara. Nah, cukup sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!